Biarlah pagi ini ya Tuhan, kami bersama dengan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Atas kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Selain daripada rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan korban syukur kami yang kami naikkan dari dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau belajar lebih hormat akan Engkau Tuhan. Atas kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan alam semesta yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan semesta melukiskan kebesaran nama-Mu, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kami layak tinggikan nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati puji Tuhan dengan segenap hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji. Amin. Haleluya, Engkau layak dipuji Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Kami mau agungkan namamu Tuhan. Yesus, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan segenap hati puji Dia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan termulia. Yesus, Yesus. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ini kami Tuhan. Kami mau satukan hati bersama dengan jemaat-Mu saat ini. Kami menghadap kepada tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Karena hanya namamu Tuhan yang layak untuk disembah. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana,
Tuhan kita yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia yang Allah yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah adalah Allah satu-satunya Allah yang hidup, yang pernah turun di dunia ini, yang pernah merasakan menjadi manusia, yang pernah merasakan betapa sulitnya menjadi manusia. Tetapi oleh karena kemuliaan dan kebesaran-Mu, Engkau sebagai Tuhan menyatakan kebesaran-Mu atas kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami tidak khawatir lagi Tuhan. Engkau mengerti keadaan hidup kami sebagai manusia Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, Engkau telah memberikan kami pengharapan oleh karena karya salib-Mu dan karya kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pujikan muliakan nama-Mu lebih lagi bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah roh sukacita surga-Mu turun atas kami. Biarlah sukacita itu mengalir dalam hidup kami. Dan kami mau pakai untuk melihat kebesaran-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, Roh Kudus hadir mengurapi kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Kami siap memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, merdeka. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Boleh tengok kanan kiri, kasih sapa, shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama bersukacita beribadah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita terima kuasa yang daripada Tuhan. Karena kuasa Tuhan membuat kita sanggup untuk menjalani hidup kita. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Setiap langkah kita adalah langkah kemenangan. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami memuji-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
terjadi. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kewenangan. Amin. Serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari lebih semangat, saya ajak kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Tuhan menyediakan kuasa-Nya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan Terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ. Amin. Kami terima dengan iman Tuhan kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang percaya terima mujizat saat ini katakan haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Mari angkat panjinya. Mari angkat panjinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa? Tidak ada yang melawan. Kita lebih
Haleluya. Panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada yang akan melawan kita, karena Yesus berikan kemenangan. Bahkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kemenangan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang memberi kita kemenangan. Yeay, haleluya, haleluya. Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan dan kembalikan untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Sebuah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, nasihat firman mengatakan, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetap jaga dan waspada hati kita terhadap tipu muslihat iblis yang bisa menjerat hidup kita dan merampas kemerdekaan itu kembali. Biarlah hati kita melekat kepada Tuhan, karena setiap langkah kita pergi, ada tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat pujikan ini dengan segenap hati, katakan, Yesus memegangku. Jemaat saja pujikan ini. Amin. Amin. Pegang kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, pegang hidup kami Tuhan. Oh, yes, haleluya. Tuhan
Tuhan yang memegang saudara. Yesus, amin. Sekali lagi, jemaat saja pujikan dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Yesus. Ungkapkan ini sebagai doamu, saudara. Tuhan mengerti. Tuhan yang memberikan kemenangan. Jangan khawatir, jangan takut. Haleluya. Yes, yang Kau mengerti Tuhan, Kau mengerti Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberi. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang menuntun hidup kami. Yesus memegangku. Kami mau nyatakan saat ini, kami tidak akan khawatir lagi, kami tidak akan takut lagi, karena ada tangan Tuhan yang memegang kami. Haleluya. Menangan Yesus yang memegang. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus dengan iman katakan kemenangan. Sorai-sorai untuk Tuhan, sorai-sorai untuk Tuhan yang memberikan kemenangan. Haleluya. Kami sudah terima kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami sudah terima kemenangan-Mu. Di dalam Engkau kami tidak khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu. Dan biarlah hati kami siap untuk diteguhkan, untuk dikuatkan dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Terima kasih luar biasa pujian penyembahan. Dan saya percaya ini adalah di mana Tuhan menolong kita dan memberkati kita semuanya. Dan membawa kita ada di dalam kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan.
Salam dari Jemaat GBWTC Kemah Pujian. Hari ini adalah hari kita bersama-sama untuk kita beribadah. Oke, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, Kolose 2, 1 sampai 5. Kita lihat di sini. Saya baca firman Tuhan ini. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan. Berbahagia yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan yang sering kali kita baca atau kita dengar atau kita lihat, itu berkata demikian, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebuah pepatah ini mengandung makna yang sangat dalam, di mana ada kesatuan, itu akan ada keteguhan. Di mana ada kesatuan, akan ada satu kekuatan. Di mana ada kesatuan, akan ada satu berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Kan ada kesatuan. Pada tanggal 5 Agustus yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu membentuk namanya EPK. EPK itu Forum Pembauran Kebangsaan. Dan saya ada di situ sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat. Lalu saya dihubungi oleh pihak kantor Gubernur Jawa Tengah, Pak Robert, ada apa? Saya bilang, karena Bapak dari sana perwakilan Pak, ada 34 provinsi itu berkumpul wakil-wakilnya. Nah, saya mewakili dari Kalimantan. Di situ di forum itu kita ada 34 provinsi dan kita bersama-sama. Ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis dan lain sebagainya. Dayak ada juga di situ. Ada Tionghoa juga di situ. Ya. Nah, kita bersama-sama. Dibuatlah secara resmi oleh Gubernur SK. Langsung Pak Ganjar yang tanda tangan. Dan situ nama saya ada, saya tanya, ini apa kegerakannya? Ini kegerakannya Pak, kita ingin Jawa Tengah ini rukun, bersatu, dan tidak ada kekacauan. Makanya EPK singkatan dari Forum Pembauran. Jadi membaur, semua suku membaur, semua agama ada di situ. Membaur Pak, oh iya, saya bilang, bagus sekali. Lalu kita di lantai 5, tanggal 5 itu di lantai 5 dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Saya pakai pakaian adat dari Kalimantan, dilantik dengan SK Gubernur itu. Lalu tanggal 16 Agustus itu kan ada HUT Jateng,
Kita juga ada di depan kantor gubernur. Nah, tanggal 17 Agustus di Simpang 5, saya juga ada di situ, pakai pakaian adat. Dan pada waktu itu kita bersama-sama. Saya tanya sama Pak Gubernur, Pak, ini tujuannya apa Pak? Ini tujuannya supaya Jawa Tengah ini damai, aman, bersatu, dan terjadi pembauran. Waduh, saya bilang, mantap Pak, mantap Pak, saya bilang. Karena waktu itu kita dalam forum rapat, ya meja bundar, Pak Ganjar di depan kita. Saya angkat tangan bertanya. Nah, saudara, kita melihat di sini kesatuan itu sangat penting. Tidak ada orang yang tidak ingin bersatu. Semua orang ingin yang namanya kesatuan di dalam hidup ini. Karena itu kita lihat, ketika kita mulai menancapkan ini, ya, ketika kita mulai bergerak dalam kesatuan, ada banyak hal yang akan kita kerjakan, betul? Ada banyak hal yang akan terjadi kalau kita mulai bersatu. Tapi kalau terjadi kekacauan atau perpecahan, nggak akan bisa. Rumah tangga kalau terjadi perpecahan, perceraian, nggak akan bisa terjadi kekuatan, itu akan terjadi kekacauan luar biasa. Ya, kekacauan. Tetapi untuk bersatu itu nggak gampang. Ada hambatan-hambatannya. Ya. Untuk bersatu itu bukan seperti membalik telapak tangan. Ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi. Gak seperti orang berkata, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu. Ya. Saya di kampung tempat saya di Kelurahan Kembang Arum itu diminta oleh kelurahan jadi anggota LPMK, lembaga LPMK dulu LKMD ya, sekarang LPMK. Lalu kita setiap bulan ada pertemuan di kelurahan. Nah, semua ketua RW, ketua RT bergabung jadi satu. Dan di situ kita mulai bercerita. Ini RT ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, RW-nya kayak gini. Terus saya bilang, kok kayak gitu Pak? Ya Pak Robert Siano sih, hanya sebagai anggota, bukan ketua RW. Saya dipaksa di ketua RT. Saya bilang, saya sudah ada di LKMD, saya tidak bisa lagi ikut ambil bagian di situ. Nah, kenapa? Mungkin orang berkata, pendeta kok mau? Loh, kan pendeta, kalau hamba Tuhan itu bisa bersama-sama dengan masyarakat, betul? Kalau pendeta itu kan jabatan, karena di GBI itu namanya pejabat katanya. Saya bilang, saya bukan pendeta, saya hamba. Hamba itu mau membaur, betul? Membaur bersama-sama. Dan bersama-sama untuk membangun. Ya, sehingga di kelurahan di mana saya berada, mereka tahu, oh itu gereja itu loh Pak pendetanya, Pak Robert. Jadi kenapa? Karena kita bersama-sama. Ya, lurahnya langsung nyari, ini lurah baru tempat kita, nyari. Pak, klonuwun Pak, saya lurah baru. Wah mantap, saya bilang lurahnya. Jadi kenapa? Karena kita bersatu bersama-sama. Jadi saya katakan untuk bisa bersatu dalam kesatuan itu enggak seperti balik telapak tangan. Ada hambatan-hambatan. Hambatan yang pertama itu adalah kita menghadapi ego, keegoisan. Itu hambatan. Ketika ada keegoisan satu dengan yang lain, itu ada hambatan yang sangat berat. Ya, dia merasa dirinya itu yang paling. Ya, yang paling, katakan yang paling hebat, paling baik, egois. Ya, itu hambatan loh. Di mana ada, di situ akan dimulai kesatuan tuh kalau ada yang namanya keegoisan di antaranya, jadi menjadi penghambat. Dan bukannya keegoisan, ya bukannya keegoisan, tapi juga di situ kalau ada yang namanya tidak bisa menerima satu dengan yang lain, itu akan jadi hambatan. Gak bisa menerima apa adanya. Terjadi satu hambatan, jadi kesulitan, hambatan yang sangat dalam. Ya,
Tapi kita dalam gereja, dalam pelayanan, kita harus bisa menerima satu dengan yang lain, baik kelebihannya, baik kekurangannya. Amin. Sehingga ini yang menjadi kita bisa bersatu. Gak ada yang perbedaan, oh dia orangnya seperti ini, oh dia orangnya berkelas. Tidak ada, kita sama. Waktu saya di pengalaman saya dulu ketika saya masih di Bintal TNI Angkatan Udara di Pulau Natuna. Itu Pulau Natuna itu Bapak Ibu nggak tahu, Pulau Natuna Kepulauan Riau itu. Itu waktu itu komandannya selalu duduk kalau ibadah gitu, selalu duduk di depan dia. Karena dia Kristen juga, orang dari Sumatera, kolonel pangkat ya. Dia duduk di depan, kalau saya khotbah dia mulai dengan istrinya duduk, semua jajaran di belakang. Ya, di belakang. Lalu kita bersama-sama. Ya, saya sampaikan, ayo, tidak ada di sini, di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam firman Allah, kita adalah satu. Satu. Karena Tuhan melihat di mana ada kesatuan, Tuhan katakan apa? Aku akan melimpahkan berkat-Ku di situ. Dan aku akan mencurahkan anugerah-Ku di situ, kata Tuhan. Nah, kalau kita melihat ada satu kesatuan, di situ kita akan terima anugerah Tuhan. Jadi tadi saya katakan hambatan itu kita bisa hilangkan egoisnya, bisa menerima satu dengan yang lain. Kita akan melihat di situ akan ada yang namanya anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kita. Dan kita akan melihat di mana kita berada, kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin, jadi berkat, karena ada kesatuan. Rindu gak bersatu? Rindu kan bersatu? Saya kalau melihat kemarin ketika pertama kali diadakan forum pembauran kebangsaan ini, hati saya hancur. Kenapa saya katakan hancur? Karena ketuanya itu adalah Profesor Doktor dosen dari Undip, Pak Haji Hanan. Saya katakan, Pak, ini awal hal yang luar biasa, saya bilang. Mereka tahu saya pendeta, kok Bapak kau mau? Saya bilang, saya mau, saya punya keinginan, ada satu kegerakan Tuhan akan terjadi di Jawa Tengah. Itu saya mau, saya bilang. Mungkin dia baru kata, loh pendeta, enggak, saya hamba, saya bilang. Saya hamba. Ya, saya hamba. Lalu di situ ada dari timur, ada dari Papua, ada dari mana-mana kumpul. Dan waktu rapat, kita melihat berbagai latar belakang ada di situ. Berbagai suku ada di situ. Saya katakan, Tuhan terima kasih, doa saya berkati ini Tuhan. Berkati. Sehingga suku-suku ini dilawat oleh Tuhan. Mereka yang sudah percaya kepadamu semakin kuat. Dan yang belum percaya, Tuhan lawat. Tuhan lawat, ini doa saya. Terjadi kesatuan. Enak kalau bersatu, betul? Enak. Hati adem, tenang, tentrem. Tapi kalau tidak bisa bersatu, kesatuan itu tidak akan bisa kita menerima anugerah Tuhan. Ya, gereja Tuhan adalah gereja di mana kita bisa menerima pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana caranya kita bisa bersatu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa bersatu. Tadi saya katakan ada hambatan-hambatannya, tambah egois, kesombongan dan pikiran sempit, itu hambatan. Jadi orang-orang yang punya egois dan pikiran sempit itu membuat dia terhambat untuk bersatu. Karena dia merasa aku paling hebat, aku paling mampu, aku paling kuat, aku paling cakap. Ini keegoisan. Dan juga kesombongan dan juga pikiran sempit. Tetapi kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau jadi orang yang bisa bersatu dan tetap kuat di dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Apa yang bisa membuat kita tetap kuat di dalam persatuan dan dalam kesatuan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat yang apa? Mempersatukan dan yang menyempurnakan. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang bisa mengikat kita di dalam kesatuan?
Dan apa yang membuat kita bisa tetap bersatu dan tidak membeda-bedakan dan tidak lagi hidup kita untuk sendiri. Dikatakan di sini satu hal yang luar biasa. Dikatakan apa? Kasih, betul? Kasih sebagai apa? Pengikat. Haleluya. Kalau ada kasih dan kalau ada kasih di antara kita dan kasih ini yang mengikat dan membuat kita bisa menerima satu dengan yang lain. Dan kasih ini membuat kita bisa melihat, oh ini sangat berarti. Kalau nggak ada kasih, orang akan bisa dipersatukan. Ya, yang membuat rumah tangga tetap diberkati karena ada kasih. Yang membuat kita tetap bersatu, apa? Kasih. Jadi yang mengikat kesatuan itu adalah di sini dikatakan kasih. Karena itu kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ayat yang ke Kolose pasal 3 tadi ya, Kolose pasal 3 tadi, perhatikan di sini ayat yang ke-14 dikatakan, perhatikan dengan sangat jelas. Ya, kena kasih, kenakan. Amin. Kasih sebagai apa? Pengikat. Memang ini bahasa yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar, tetapi untuk memprakteknya kadangkala sulit. Mengenakan kasih untuk mengikat kesatuan itu. Untuk mengikat hubungan satu dengan yang lain. Kalau ada kasih, segala sesuatu akan berjalan lebih indah. Kenapa? Karena ada kasih. Dan kasih ini menyadarkan kita. Membuat kita sadar, oh saya ada karena kasih Kristus. Saya ada dan saya mau tetap berjalan. Itu karena kasih Kristus. Ya, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, dimanapun kita berada, kita akan bisa menerima dan hidup kita akan bisa diberkat. Kalau dipenuhi kasih, tapi kalau dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan hal yang gak benar, akan sulit kita untuk menerima orang lain. Kesatuan tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Tapi saya percaya mulai hari ini jemaat GBI Semarang Indah jadi jemaat yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Sehingga satu dengan yang lain semakin erat. Sekalipun ada hambatan, tidak akan tergoyahkan. Amin. Ada tantangan, kesulitan, tidak akan goyah. Kenapa? Satu dengan yang lain saling menopang. Kasih Kristus mengikatnya. Saya tahu gak gampang mengembalakan jemaat. Melayani gak gampang. Gak mudah. Saya pesan ke anak saya. Sekarang dia bantu pelayan tempat saya. Sama-sama. Saya bilang siap melayani. Secara teori kamu dapat banyak. Di perguruan tinggi. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan itu bukan seperti kita bekerja di dunia. Kita melayani Tuhan. Ketika saya mulai merintis dari satu tempat ke tempat yang satu. Di kota Semarang saya mulai merintis. Saya lihat gak gampang. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kita di sini bersyukur, saya bilang. Teman-teman saya masih banyak yang berjuang. Tetapi dalam perjuangan itu saya melihat mereka tetap kuat. Dan kami tetap kuat itu karena anugerah Tuhan. Satu dengan yang lain saling menopang, saling menguatkan. Ada hambatan, ada kesulitan dari dalam. Kalau dari luar itu gampang dihadapinya. Tapi kalau dari dalam, itu kadang-kala membutuhkan ekstra. Betul. Ya Pak Gembala ya, butuhkan ekstra.
Tapi kalau dari luar, kita gampang. Ketika saya ngurus izin gereja waktu itu, hambatan luar biasa, tekanannya luar biasa. Dari tanda tangan 1, 2, 3, 4, RT, RW, lurah, camat, sampai ke Pak Wali. Hambatannya bukan seperti biasa, tapi luar biasa. Tapi Yesusku lebih hebat. Dan akhirnya Tuhan menolong dan campur tangan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi sekali lagi saya katakan, kesatuan itu membawa kita semakin hari semakin bisa melihat anugerah Tuhan. Apa yang bisa mau kita bisa bersatu? Sederhana, kenakan kasih. Kalau kasih ini kita kenakan dalam diri kita dan kasih menyatu dengan diri kita, kita akan melihat ada anugerah Tuhan. Di dalam kasih itu ada apa saja sih? Coba kita lihat dalam 1 Korintus. Korintus pasal 13. Dalam kasih itu ada apa saja? 1 Korintus pasal 13. Ini ayat ini udah gak asing lagi. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita lihat ayat yang ke-4 di sini dikatakan. 1 Korintus 13 ayat 4. Dalam kasih itu ada apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap dan seterusnya. Jadi dalam kasih itu ada apa? Di sini ditulis. Di dalam kasih ini ada tercatat. Kalau ini menguasai diri kita dan membuat hidup kita ada di dalam kasih dan ini menguasai hidup kita, maka saya percaya Kristen kita jadi apa? Berkat. Amin. Jadi berkat. Karena dalam kasih itu ada kesabaran, ada kemurahan, dan tidak pemarah. Marah boleh, tapi pemarah ya gak boleh. Marah dengan pemarah itu berbeda. Pemarah, sebentar-bentar namanya pemarah. Pemarah ya boleh, tapi pemarah itu ya gak boleh. Ya, ada kesabaran dan sini kita kan ada kemurahan hati dan seterusnya. Itu di dalam kasih. Ini tema sentralnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat, oh ini adalah kita bersatu. Tubuh Kristus akan kuat. Dia akan kuat. Ini tubuh Kristus bukan organisasi yang dimaksudkan. Tubuh Kristus bukan organisasi, bukan gerejawi, tapi tubuh Kristus di sini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Ini tubuh Kristus. Kalau organisasi bisa secara organisasi bersatu bisa. Tapi tubuh Kristus di sini adalah kita ini. Kita yang diajar oleh Tuhan. Yuk bersatu. Yuk bergandengan tangan. Yuk kita bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Yuk kita bisa melihat dan memberitakan Injil sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan. Ya, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Saya punya teman GBWTC yang ada di daerah Serang, ya. Itu dia baptisan setiap minggu ada baptisan. Saya tanya, Pak hebat sekali Pak. Iya Pak Roberto. Setiap minggu ada baptisan. Selalu diupload sama dia. Saya tuh timbul cemburu apa? Cemburu ilahi. Kenapa? Karena banyak orang yang bertobat melalui pelayanan dia.
Orangnya sederhana. Sederhana. Tetapi saya lihat setiap minggu selalu ada baptisan. Selalu ada di kolam renang dia. Saya katakan, Pak Arai, luar biasa. Tuhan akan lengkapi lagi. Siapa Roberto? Jadi kita lihat di sini. Yuk, kita bersatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Bersatu untuk sebagai tubuh Kristus. Ada apa dalam kesatuan? Ada kasih. Ada sukacita. Ada berkat Tuhan yang melimpah untuk kita semuanya. Amin. Dan ada berkat Tuhan yang melimpah. Saya percaya tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau mulai membuka diri. Tetapi Tuhan akan melimpahkan kepada kita satu kekuatan, satu anugerah Tuhan. Kita berdoa ya. Saya kok merasakan ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Kita berdoa. Kerala basyakara bakuryalala. Shikida karalala basyakara bakurala. Kurya bakaralala basyakara. Dia lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amen. Yesus terlebih besar di dalam benar Tuhan di dalam. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Lawan kami Tuhan. Dia terlebih lawan kami besar di dalam. Oh, di dalamku, di dalam. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih di dalam Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Musik angkat pujian ini, kita semua yang ada di tempat ini, hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat kita. Hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melakukan perkara dalam hidup kita. Amin. Tuhan bekerja. Saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita hari ini.
Yesus, Kau lawat kami. Lawat umat-Mu Tuhan. Terbesar. Kau lawat umat-Mu. Kau lawat Tuhan. Lawat Tuhan. Yang ada di belakang, yang ada di tengah-tengah, yang ada di depan Tuhan. Kau lawat. Biarlah Tuhan kasih itu menguasai hati kami. Kasih menguasai hidup kami. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berdiri, kita katakan dia terlebih besar Tuhan. Dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam. Oh, dia terlebih besar, lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Oh Yesus Tuhan. Amin. Yesus, Engkau lebih besar dalam hidup kami. Engkau mampu melakukan Tuhan. Amin. Di dalam. Oh Yesus terlebih besar. Besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita sembah dia. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Korea bara-bara-bara-bara.
Uria bakara basik, uria bakara ira bakara basik, ira uria bakara basik, uria bakara basik, uria bakara basik, uria bakara basik. Aba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah anugerah-Mu turun atas kami semuanya. Engkau menjamah kami satu demi satu. Engkau melawat kami satu demi satu Tuhan. Dan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan jamah. Dan Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang hari ini datang dengan segala apapun pergumulan dihadapinya. Sama dengan Engkau Tuhan. Mampu mereka menghadapinya. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Mereka jadi orang keluar jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak. Makasih berkati gereja-Mu tempat ini. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Samuel. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berkati. Engkau beri kemampuan, kekuatan, kesanggupan Tuhan untuk mengembalakan sidang-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan sekeluarga. Engkau pakai. Engkau pakai Tuhan semua yang melayani. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau pakai. Jadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, makasih. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Meteraikan firman Allah dalam hidup kami. Yang kami terima, yang kami terdengar hari ini. Kau meteraikan Tuhan. Biar kami tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan Tuhan. Kami berjalan Tuhan. Karena kami tahu di balik itu ada berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Amen. Dan ada Tuhan Yesus pertolongan Tuhan yang nyata. Engkau melimpahkan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Nanti saya kembali. Shalom sedang jemaat dikasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut keadaan sedang jemaat sekalian di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Dan saat ini sebelum saya menyampaikan akan beberapa informasi dari kegiatan gereja kita akan bersama-sama melihat akan tayangan video mengenai acara Independence Family Day yang kita adakan pada minggu yang lalu. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Bye.
Nah, moncong-moncong. Oke. Ya. Ayo Re. Jangan kira bener, Riz. Yo. Terus, kita semua. Oke, yo. Terus, Riz, mari. Semua.
Ya, itulah tayangannya keseruan kita minggu yang lalu. Ya, kita semua sempat mandi tepung ya, mandi tepung, kena putih-putih semua. Ya, tapi kita bersyukur buat anugerah Tuhan untuk kita boleh belajar bersama-sama menggalang kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita sama sepekan yang datang. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robert War yang sudah memberikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dan doa kami kiranya Tuhan yang terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Robert bagi kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak sekali lagi. Dan untuk ibadah onsel kita minggu depan di tanggal 4 September 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Hadi Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap ikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya kepada Tuhan, bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita akan pulang, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk Engkau sendiri yang terus memberikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk boleh bersama-sama mengikat kami Tuhan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan menyebarkan Injil Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa bagi kebesaran kemuliaan akan nama-Mu saja ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruhkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.